Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hormat kami kepada Ibu Priskila Dina Kalkula SPD MSc. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang trematoda dan klasifikasi trematoda. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dan di samping saya Susila Ulfa. Bersama saya Sultan Zaki. Dan dengan saya Amna Munarti. Baik, saya akan menjelaskan tentang trematoda, klasifikasi trematoda. Trematoda merupakan kelompok cacing pipih yang dikenal sebagai parasit, penting pada manusia, hewan, dan organisme air lainnya. Parasit ini memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan beberapa inang seperti moluska sebagai inang, perantara, dan vertebrata. Sebagai inang definitif, lingkungan perairan menjadi habitat utama bagi trematoda, menjadikannya ancaman besar di daerah tropis dan subtropis yang memiliki sanitasi kurang memadai. Berikutnya ialah trematoda merupakan kelas dari filum Playhelminthes yang terbagi menjadi dua subkelas utama, yaitu Digenea dan Aspidogetrea. Subkelas Digenea adalah kelompok yang paling banyak dipelajari karena mencakup berbagai spesies yang memiliki siklus hidup kompleks. Siklus hidup Digenea melibatkan satu atau lebih inang perantara yang umumnya berupa moluska seperti siput dan inang definitif yang biasanya merupakan vertebrata. Termasuk manusia, beberapa spesies Digenea yang terkenal adalah Schistosoma yang menjadi penyebab penyakit, serta Fistula hepaticae yang menginfeksikan saluran empedu pada manusia dan hewan domestik. Menjelaskan tentang ciri-ciri morfologi trematoda. Pada ciri-cirinya terdapat 4 pembagian, yaitu bentuk tubuh, cacing pipih, dan simetris bilateral, dengan warna yang bervariasi, pada umumnya berwarna coklat dan merah. Kedua, penghisap atau suker. Dua penghisap utama, oral suker untuk memakan dan ventral suker untuk menempel pada inang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, ia tidak memiliki anus. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, dan usus bercabang. Yang keempat, sistem saraf dan ekskresi. Sistem saraf sederhana dengan 2 korda saraf longitudinal. Sistem ekskresi menggunakan protonophredia. Trematoda morfologi mencakup tentang oral suker, pharynx, esophagus, cecum, acetobulum, vaginal opening, uterus, seminal vesicle, vesicle ducts, ovari, seminal rectale, teste. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup trematoda. Pada siklus hidup trematoda memiliki 2 tahap, yaitu tahap pertama tahap larva. Larva Miracidium masuk ke tubuh moluska atau inang perantara dan berkembang menjadi sporokista. Sporokista berkembang menjadi radia yang menghasilkan Cerceria. Yang kedua, inang definitif. Cerceria yang keluar dari tubuh moluska dan mencari inang definitif, biasanya vertebrata, seperti manusia, ikan, dan amfibi. Dalam tubuh inang definitif, Cerceria berkembang menjadi bentuk dewasa yang matang dan dapat bertelur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak trematoda terhadap kesehatan dan ekosistem. Trematoda memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Beberapa spesies seperti Schistosoma menyebabkan penyakit schistosomiasis yang merupakan masalah utama di negara-negara tropis dan subtropis. Penyakit ini dapat memengaruhi berbagai organ seperti hati, usus, dan kantung kemih, tergantung pada spesiesnya. Gejala utamanya dapat meliputi demam, anemia, dan rasa lelah yang berkepanjangan, yang berdampak mengurangi produktivitas dan kualitas penderitanya. Selain itu, infeksi kronis dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti kronis hati,
dan kanker kantung kemih. Selain manusia, trematoda juga berdampak kepada hewan ternak. Contohnya Vascuola hepatica, menyebabkan vaskulitis yang menyerang hati dan kantung empedu pada sapi, domba, dan hewan ternak lainnya. Penyakit ini dapat menurunkan berat badan hewan dan lain macam sebagainya. Dampak ekologis juga tidak dapat diabaikan. Trematoda menyerang ikan dan moluska, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Sebagai contoh, parasit ini dapat mengurangi populasi ikan, yang merupakan bagian penting dari rantai makanan di ekosistem akuatik, yang dapat menyebabkan berbagai macam masalah dan juga dapat merugikan para nelayan. Di sisi lain, infeksi trematoda seringkali berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan kebersihan. Sanitasi yang buruk seperti penggunaan air yang terkontaminasi untuk keperluan sehari-hari meningkatkan resiko penyebaran parasit ini. Dengan demikian, pengendalian trematoda tidak hanya memerlukan upaya medis, tetapi juga perlu kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Kesimpulan dari PPT ini adalah trematoda adalah sekelompok parasit yang berdampak sangat besar bagi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau ekosistem. Trematoda dapat menyebabkan berbagai penyakit yang serius dengan siklus hidup yang kompleks yang melibatkan satu atau lebih inang, schistosomiasis dan fascioliasis. Ini kayak ancam kesejahteraan masyarakat di daerah tropis ataupun non-tropis. Selain itu, trematoda juga berdampak negatif bagi ekosistem perairan. Pengaruhi populasi ikan dan moluska yang berperan sangat penting dari rantai makanan. Sekian hasil dari presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalam.